adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini aku bakal jadi gitaris untuk IHMPA tanggal 14 Maret nanti. Kita lihat yuk persiapannya. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita dibantu sama tim digital. Ada Kak Acel, Kak Yadi, sama Kak Marco. Dan ada juga Kak Mona dan Kak Jojo. Halo. Oke, sampai jumpa ya adik-adik. Dah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Kak Jojo dan kakak-kakak semua berharap adik-adik, mama, papa, oma dan opa semuanya dapat sehat-sehat selalu. Kamu sih udah sarapan belum? Udah dong, itu wajib harus makan supaya nggak lemes. Kalau Yoli udah sarapan belum? Udah dong. Kak Jojo sendiri gimana? Aku udah sarapan, tadi aku sarapan mie instan, enak banget rasanya. Nah, kalau adik-adik udah pada sarapan belum? Pinter banget, bagus banget adik-adik kalau ada sarapan. Karena kita semua sebelum kita beribadah impak, kita harus sarapan, yang pasti harus mandi, agar kita semua siap untuk beribadah dan kita bisa semangat kalau ada sarapan dan mandi adik-adik. Iya. Nah, Kak Mona mau tahu nih gimana kegiatan Kak Jojo, Kak Yoli sepanjang 1 minggu ini? Apakah masih sama WFH atau gimana? Kalau Kak Jojo sih, Kak Jojo tetap kerja setiap hari. Tapi Kak Jojo bertemu banyak orang setiap hari kan Kak. Tapi Kak Jojo tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer dan rajin banget cuci tangan. Pokoknya Kak Jojo jalanin deh protokol dari pemerintah. Kalau Kak Mon sih? Ya, kalau Kak Mona, karena Kak Mona mengajar usia PAUD ya adik-adik, jadi kakak masih bekerja dari rumah WFH online ya. Nah setelah itu kakak juga memberikan les private. Nah saat rumah-rumah kakak selalu masker siap dan siapin hand sanitizer maupun tisu basah di tas. Itu harus selalu siap. Kalau Kak Yoli gimana? Kalau aku kuliah Kak, aku belajar online di rumah. Tapi aku tetap menjaga kesehatan. Itu salah satunya tetap minum vitamin Kak. Iya. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagu pertama, yaitu Selamat Datang Wahai Kawanku. Ayo Kak Jojo, ayo Kak Mona. Yuk, yuk. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang, wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Oke adik-adik, sekarang saatnya sekali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya semua? Ya, siapkan. Kita buka dari kitab Ezra dari Perjanjian Lama, kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Jojo. Oke adik-adik, sekarang siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Ada lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Ikutin gerakan kakak ya. Silakan Kak Yoli. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentap yang terlelap. Kirimlah
Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Kak Jojo di dalam ibadah IMPA. Dan kembali lagi bersama channel YouTube yang paling luar biasa, dahsyat, yes, channel YouTube GPIB Pelita Hidup Depok. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita kembali dari Ezra pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ayo adik-adik, dibuka Alkitabnya. Kalau sudah pada dapat semuanya, Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10, biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita mau berdoa ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi jari jempol, jari telunjuk, 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberkati kami, berkati adik-adik semua hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberkati adik-adik semua agar bisa tetap tenang duduk dan mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ezra pasal 7 ayat yang pertama sampai yang ke-10 yang menyatakan Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zerahya, Uni Uzi bin Buki bin Abizua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pula dari Babel. Ia adalah orang ahli Alkitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala dingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Nah adik-adik, Kak Jojo punya sebuah gambar ya adik-adik. Ada 2 gambar. Kakak mau kasih tunjuk ke adik-adik ya. Ini gambarnya. Gambar tersebut adik-adik ada gambar Bapak dan juga gambar sebuah Alkitab. 2 gambar ini sangat berkaitan adik-adik. Nanti Kak Jojo akan cerita adik-adik. Nah, dari gambar seorang bapak itu kira-kira adik-adik ada yang tahu gak nama bapaknya siapa yang digambar itu? Namanya adalah nama yang ada di pasal yang hari ini kita baca. Namanya adalah Ezra adik-adik. Nah, Bapak Ezra ini ada dalam sebuah bangsa yang sangat besar. Namanya adalah bangsa Israel adik-adik. Pada zaman dulu adik-adik, bangsa Israel ini masuk ke dalam pembuangan adik-adik. Kenapa sih kok bisa masuk dalam pembuangan ya? Jadi dulu itu bangsa Israel adalah bisa dibilang bangsa yang sering melanggar janji dari Tuhan, bangsa yang menduakan Tuhan, menduakan dalam arti dia menyembah berhala bukannya menyembah Tuhan. Nah, jadi pas saat itu Tuhan sangat marah adik-adik. Tuhan marah banget sama bangsa Israel ini dan menghukum bangsa Israel ini untuk dimasukkan ke dalam pembuangan yang ada
di dalam Babel adik-adik. Jadi mereka dibuang ke dalam pembuangan yang bernama Babel selama bertahun-tahun adik-adik. Bertahun-tahun, lama banget adik-adik. Dan pada saat waktunya tiba, bangsa Israel ini dibebaskan oleh Tuhan melalui seorang raja di Babel, kembali kepada bangsanya, berkumpul kembali semua bangsa Israel ini adik-adik. Tapi ada banyak banget permasalahan dalam bangsa Israel ini, karena bangsa Israel ini masih aja menyembah berhala, masih aja menduakan Tuhan, masih aja sering berbuat dosa yang diulang-ulang terus adik-adik. Jadi Tuhan Allah pada saat itu menugaskan Nabi Ezra, menugaskan Bapak Ezra ini untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ezra ini adalah seorang ahli Taurat adik-adik, Bapak Ezra ini. Jadi dia tahu semua hukum Taurat adik-adik. Walaupun Bapak Ezra ini sudah tahu tentang hukum Taurat, nah Bapak Ezra ini bertekad untuk mendalami Taurat Tuhan. Bertekad itu adalah kemauan yang besar adik-adik. Jadi Bapak Ezra ini mempunyai kemauan yang sangat besar untuk mendalami hukum Taurat. Padahal Bapak Ezra ini adalah seorang ahli Taurat tuh adik-adik. Sangat luar biasa betapa rendah hatinya si Bapak Ezra ini adik-adik. Nah, Bapak Ezra ini mendalami hukum Taurat. Dia rajin membaca adik-adik, membaca semua hukum Taurat. Jadi dia hafal semua hukum Taurat adik-adik. Dan setelah itu Bapak Ezra ini memberitakan segala firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat kepada bangsa-bangsa Israel yang masih saja berdosa itu adik-adik. Bapak Ezra mengajak mereka untuk sama-sama tahu apa itu hukum Taurat. Setelah itu Bapak Ezra juga mengajak seluruh bangsa Israel untuk sama-sama menyembah Tuhan. Jadi kalian itu jangan menyembah berhala, kalian itu harusnya menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai hidup kita semua adik-adik, yang mempunyai hidup bangsa Israel pada saat itu. Jadi tugas si Bapak Ezra ini adalah memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa Israel, mengingatkannya setiap hari kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, Bapak Ezra itu sangat luar biasa adik-adik. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus selalu mengingat dan mempelajari apa yang Bapak Ezra lakukan pada zaman dahulu adik-adik. Sangat luar biasa banget adik-adik si Bapak Ezra ini. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik, kita harus rajin membaca seperti gambar yang kedua tadi adik, membaca Alkitab. Itu penting banget adik-adik. Karena kita udah punya Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adik-adik, lengkap banget dalam Alkitab ini isi dari firman Tuhan. Kalau zaman dulu Bapak Ezra adalah seorang ahli dalam hukum Taurat, zaman sekarang kita udah ada yang namanya Alkitab adik-adik, udah lengkap banget. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan untuk rajin membaca Alkitab adik-adik. Setelah kita membacanya, kita jadi mengerti adik-adik apa sih isi dari firman Tuhan. Setelah kita membaca, kita mengerti isi dari firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus memberitakannya kepada teman-teman kita. Memberitakan kayak gimana sih Kak Jojo? Memberitakan lewat sikap kita adik-adik. Kita harus mengingatkan teman kita. Kalau teman kita mungkin ada berbicara yang kotor, kita harus mengingatkan mereka. Mungkin teman-teman kita ada yang mencontek, kita harus mengingatkan mereka. Mungkin teman-teman kita berbuat jahat kepada kita, tetapi kita sebagai anak Tuhan yang baik, yang sudah membaca firman Tuhan dan mengerti isi dari firman Tuhan, kita harus selalu mengingatkan mereka, dan kita tidak boleh membalas kalau misalnya mereka berbuat yang jahat kepada kita adik-adik. Nah itu aja adik-adik firman Tuhan yang mau kakak berikan kepada adik-adik untuk kita sama-sama mencontoh Bapak Ezra ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa kita harus selalu membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Setelah membaca, kita mengerti dari firman Tuhan. Setelah mengerti dari firman Tuhan, kita harus membagikannya kepada teman-teman kita. Jadi adik-adik kalau misalnya bangun pagi nih,
Kita harus rajin saat teduh sama mama papa kita atau sama opa oma kita. Yuk, pa, ma, opa, oma, kita saat teduh bareng-bareng yuk. Aku mau tahu isi dari firman Tuhan. Aku mau mencontoh Bapak Ezra. Aku mau memberitakannya, mau membagikan isi firman Tuhan kepada teman-temanku. Jadi itu aja adik-adik firman Tuhan yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik. Nah adik-adik, kakak ada sebuah pertanyaan nih sama adik-adik. Kak Jojo udah catat di sini adik-adik sebuah pertanyaannya. Nanti adik-adik setelah kakak bacain kepada adik-adik, adik-adik jawabannya nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau adik-adik nggak bisa tulis sendiri, nanti minta tolong mama, papa atau opa omanya bantuin untuk jawab di kolom komentarnya. Pertanyaannya adalah, apa saja kebaikan Tuhan Yesus yang adik-adik rasakan? Jadi kebaikan Tuhan tuh apa sih di dalam kehidupan adik-adik? Terus pertanyaannya lagi, dan apa yang akan adik-adik lakukan lewat kebaikan Tuhan tersebut? Jadi setelah adik-adik tahu, adik-adik rasain apa sih yang kebaikan Tuhan yang adik-adik rasain, habis itu adik-adik juga tulis apa yang akan adik-adik lakukan lewat kebaikan Tuhan tersebut. Nanti silakan tulis jawabannya di bawah kolom komentar ya adik-adik. Kalau ada yang bisa jawab, semua yang bisa jawab, kakak kasih hadiah kepada adik-adik semua. Karena nanti kakak balesin komentarnya di kolom komentarnya. Oke adik-adik. Selanjutnya Kak Jojo juga punya ayat hafalan dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Itu nanti adik-adik baca dan adik-adik hafalin nanti untuk ibadah minggu depan lagi adik-adik ya. Oke, itu aja adik-adik pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami hingga pada saat ini, memberkati adik-adik hingga pada saat ini. Kami setelah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua agar adik-adik dapat bisa mengerti, agar adik-adik dapat bisa menjalankannya di dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.